Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Safitri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 2 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan hasil belajar saya dengan metode DBL. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau semua sehat dan sudah sarapan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Coba Nalian pimpin doa. Oke, pimpin doa sebelum belajar. Oke. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Membaca surah An-Nas. 1, 2, 3 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Ya, oke. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Oke. Kalian tahu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang mengenai surah At-Tin. Ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari Quran surah At-Tin? Ada yang tahu? Karena kita sebagai umat muslim harus menghafal surat-surat pendirian Ya. Terus? dan surat yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Ya, pintar sekali. Jadi, hari ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil dan memahami maknanya. Yang kedua, dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah At-Tin. Dan yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai Quran surah At-Tin seperti bersyukur dan menjaga akhlak mulia. Dan yang terakhir, mampu menghasilkan karya kreatif dengan nilai-nilai Quran surah At-Tin. Mari kita bersama-sama membaca Quran surah At-Tin. 1, 2, 3 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaituni, alaihissallahu biahkamil hakimin. Biar belajarnya hari ini tambah semangat, mari kita bersama-sama ice breaking dulu. Berdiri semua, berdiri. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Tajaib, ucapkanlah bergizi dengan senyum yang manis. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi sudah semangat belajarnya hari ini? Sudah. Ya, jadi kita harus selalu semangat belajar. Kenapa kita harus semangat belajar? Supaya kita menjadi anak yang Pintar dan cerdas. Oke, kembali lagi pada materi inti, yaitu mengenai Quran surah At-Tin. Sekarang ibu akan membagi
Rianti kelompok? Tiga. Kelompok 3. Kelompok Aldian kelompok? 2. Kelompok 2. Ibu akan membagikan lembaran. Nanti kesimpulannya dikerjakan di sini, nah? Paham? Oke. Dan untuk kelompok 1, Ibu pakaikan audio. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 perhatikan yang ada di video ini, nah. Perhatikan yang ada di video. Terus tulislah, rangkumlah apa yang kalian pahami tentang memahami makna ayat Quran Suratin. Paham? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 Ibu berikan speaker. Dengarkan di sini, nah. Dengarkan. Apa yang ada di sini, dengarkan dan rangkumlah bersama teman. Ya, teman kelompoknya diskusikan apa-apa saja yang ada di dalam audio ini. Nah, sekarang untuk kelompok 3, buka buku paketnya halaman 99. Nah, pelajari tentang Quran Suratin. Terus buatlah cerita apa yang ada di dalam Quran Suratin. Jadi kelompok 3 itu membuat cerita tentang nilai-nilai Quran Surat. Ya, nilai-nilai Quran Suratin. Sudah paham? Oke, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dengarkan. Silakan dengarkan yang ada di audio ini. Dengarkan. Buka bukunya. Oke. Oke, perhatikan yang ada di video ini. Perhatikan. Nah, kelompok 3 membuat cerita. Membuat cerita tentang apa yang ada di nilai-nilai surah Atin. Bagaimana akan kerjakan? Kreatifnya membuat cerita dan nilai-nilai surah Atin. Apa saja nilai-nilai surah Atin? Hanya nilai-nilai surah Atin tentang apa? Tentang beramal saleh, berbuat baik dan bersyukur. Itu semua adalah nilai-nilai yang ada di dalam Quran surah. Yang ada di dalam Quran surah Atin. Nah, sekarang kerjakan. Berkelompok berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, bagaimana? Sudah semua? Oke, kalau sudah Ibu acak. Jangan selalu kelompok 1 yang duluan. Oke? Ibu acak. Sekarang Ibu mau pilih kelompok berapa kira-kira? Ada yang mau? Ada yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Ada yang mau maju? Oke, Ibu pilih kelompok 2. Satu orang mewakili naik menjelaskan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Memahami makna ayat surat Al-Qiyah ayat 1 sampai 3. Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang penuh berkah seperti bukit, Sinan, tempat Nabi Adam menerima wahyu dan kota Mekah yang suci ini mengajarkan kita. Jadi surah ini mengajarkan kita untuk bersyukur, berbuat baik dan selalu mengingat Allah. Mari kita hanya membaca surah ini, tapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dengan Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah ini adalah hasil diskusi bersama temannya kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu menjelaskan tentang memahami makna ayat Quran surah yang luar biasa sekali cara diskusinya bersama teman kelompoknya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan bacakan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya. Mengapa kita perlu memahami dasar-dasar surah Atin? 1. Bacaan yang tartil dan benar. Surah Atin adalah bagian dari Al-Quran yang harus kita baca dengan tartil sesuai tajwid dan bacaan bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga menunjukkan penghormatan kepada firman Allah. Saat kita membaca dengan tartil, lebih fokus dan mampu meresapi makna di
balik ayat-ayatnya. 2. Dan tasbih ayat. Surat Al-Jin mengandung banyak pelajaran penting. Ayat 1 dan 3 Allah bersumpah atas tempat-tempat yang penuh berkah seperti Bukit Tursina dan Makkah. Ini mengajarkan kita untuk menghormati tempat suci dan memikirkan hikmah penciptaannya. Ayat 4 adalah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, ahsani taqwim, yang menekankan pentingnya bersyukur atas keindahan penciptaan kita baik fisik maupun akal. Ayat 5 dan 6. Jika manusia tidak menjaga amalnya, ia bisa jatuh ke tempat terendah. Namun orang yang beriman dan beramal saleh dijadikan pahala yang besar. Ini mengajarkan bahwa akhlak dan amal adalah kunci menjaga kehormatan manusia. Tidak boleh nilai gratis dalam kehidupan kesempurnaan manusia. Surah ini mengingatkan kita untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Semua manusia memiliki potensi besar untuk kebaikan, tetapi itu harus diwujudkan melalui akhlak yang baik. Pentingnya amal saleh. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan amal yang membawa manfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Oke, bentar untuk kelompok 1. Oke, betul sekali. Jadi, coba sini Ibu lihat hasil diskusinya. Jadi hasil diskusinya kelompok 1 yaitu tentang mengapa kita perlu memahami dasar-dasar surah Yasin. Jadi hasil diskusi kelompok 1 yaitu kita harus memahami dasar-dasar surah Yasin. Yang pertama itu bacaan yang tartil dan benar. Lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Oke, nah kelompok 3 itu disuruh membuat cerita. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau, hiduplah seorang anak bernama Nina. Nina adalah gadis kecil yang ceria, tapi terkadang dia suka membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kamu hanya perlu bersyukur dan menggunakan apa yang kamu miliki untuk berbuat baik. Itu yang membuatmu istimewa. Oke, betul-betul kelompok 3. Oke, luar biasa sekali hasil cerita dari kelompok 3. Di kelompok 3 itu menceritakan tentang harus percaya diri. Harus percaya diri. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali hasil diskusinya pada pagi hari ini. Semuanya hebat. Ibu beri aplaus buat kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Oke. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya. Kan kita sudah mempelajari Quran surah Yasin, jadi Ibu mau bertanya, apa yang kalian petik dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Kelompok 3. Apa kelompok 3? Yang dapat kita petik hari ini guru adalah amal soleh. Ya, beramal. Ya, kita harus beramal saleh buat diri kita sendiri, buat keluarga dan orang tua. Oke, kelompok 2. Apa yang dapat kalian petik dari pelajaran Quran surah Yasin hari ini? Kita diajarkan untuk apa? Untuk bersyukur. Oke, untuk bersyukur apa lagi? Untuk berbuat baik. Oke, berbuat baik. Sekarang kelompok 1. Apa? Beramal saleh. Ya, beramal saleh. Selalu mengingat Allah. Ya, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua luar biasa. Jadi itulah yang dapat kita petik pada pagi hari ini tentang pelajaran Quran. Ya, jadi itulah yang sempat Ibu sampaikan pada pagi hari ini, dan tugasnya di rumah yaitu belajar lebih giat membaca Quran surah Yasin dengan artinya. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih karena sudah sangat-sangat semangat dalam belajar hari ini. Dan Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.